Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Arba'in selaku fasilitator guru penggerak. Selanjutnya yang terhormat Ibu Heni Purwaningsih selaku pengajar praktik. Kemudian kepada Ibu Nunun Masluka selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta. Hari ini saya Sigit Nuryadin, MPD selaku CGP Angkatan kelima akan mewawancarai Bu Nunun sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas saya CGP Angkatan kelima dalam modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bu Nunun dan dengan pengalamannya sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sigit? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu. Di sini saya mau minta waktunya Ibu terkait tentang wawancara untuk pengambilan keputusan. Oke, siap. Baik, Ibu. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Bu Nunun terkait tentang keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama mungkin gini Bu ya, selama ini mungkin Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Seperti apa Ibu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu sebenarnya kita bisa tahu dari lingkungan kita. Saat mulai ada gejolak di bawah, kita harus mendengarkan, mungkin tidak hanya dari satu orang, mungkin dari beberapa orang baru kita tahu, oh ternyata memang ini ada masalah gitu. Jadi saat ada letupan itulah kita mengerti bahwa ada masalah di situ. Maka kita harus cari akar masalahnya apa. Jadi sinyalnya dari letupan di bawah Bu ya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ini kasih contoh ya. Ya. Pada saat salah satu guru yang memang sudah cukup senior, kemudian dia sering mendapatkan tugas bukan hanya dari sekolah malah ya, dari Sudin, dari dinas, dari kementerian, kemudian ini dari Depak yang paling sering ya, atau MGMP-nya. Nah, saat dia sering keluar, kemudian menitipkan kelasnya pada guru yang satunya, sepertinya di antara mereka baik-baik saja. Tapi ternyata di belakang itu ada sesuatu. Saat beliau melapor ke saya, salah satunya, artinya kan ada sesuatu ketidaknyamanan di situ. Padahal secara tugas, guru ini memang mendapatkan tugas dari Depak atau dari MGMP-nya, dan ada surat yang by name memang atas nama beliau. Artinya untuk pengembangan diri beliau memang dibutuhkan. Tetapi kan anak-anak dan guru yang lainnya mungkin melihat dari sisi yang lain berbeda. Nah, disitulah kita harus bijak mengambil keputusannya. Kemudian kita harus mendengarkan semua orang, baru kita ambil keputusan. Mungkin kita juga perlu berdiskusi dengan Kasubag TU sebagai orang yang paham banget tentang aturan, atau mungkin dengan wakil kurikulum tentang track record guru tersebut. Jadi dari situlah baru kita ambil keputusannya. Baik Ibu, menanggapi tentang kasus yang Ibu alami ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam kasus seperti ini Bu? Yang pertama tentu mencari akar masalah ya. Kita dengarkan semuanya dulu, kita cari akar masalahnya, kemudian kita diskusikan dengan tim kita, baru setelah itu kita ambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif semuanya kita kembalikan aturan. Kalau sudah menyangkut aturan, kan mau tidak mau kita ikutin aturan itu. Selama tidak melanggar dan menabrak aturan, maka
bisa dijalankan. Dan tentu saja kita harus berkomunikasi dengan baik, baik dengan guru yang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya yang luar biasa, maupun dengan tim-tim yang lain. Komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi komunikasi, kolaborasi harus berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan yang ada di pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah? Tantangan terberat itu sebenarnya menyamakan persepsi dengan semua orang, karena saat kita mengambil keputusan itu biasanya kalau kepala sekolah mengambil keputusan kan berdasarkan dari beberapa sudut ya, kita melihat dari berbagai segi, manfaatnya, mudorotnya, kemudian dari aturan itu kita pertimbangkan semuanya. Tetapi saat kita berhadapan dengan mungkin anak, mungkin guru yang hanya melihat dari satu sudut, satu kepentingan, itu untuk menyamakan itu memang agak susah. Disitulah mungkin perlunya kita berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, memberi pemahaman yang baik kepada siapapun dengan humanisme. Nah, jadi tidak memaksakan kehendak kita banget, tetapi kita memberi pengertian bahwa ini aturannya. Baik Ibu, selanjutnya mungkin dalam menangani kasus, apakah Ibu menjadwalkan atau Ibu mengelola sendiri ketika memang kasusnya ini perlu ditangani langsung, atau Ibu menjadwalkan seperti apa? Kondisional ya. Saat kasus itu memang harus diselesaikan dengan cepat, maka saya harus bergerak dengan cepat. Tetap saya tidak bisa menjalankan sendiri, masukan dari semua orang pasti akan saya dengarkan. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa mengetahui kasus itu dengan baik. Dan perlu kita studi kasus dulu dan mendengarkan orang-orang lain seperti apa sih sebenarnya ini. Dan terutama dengan kasus Pak TU yang paham banget akan aturan ya, jadi itu harus tetap didiskusikan. Tapi kalau kasus itu misalkan bisa agak lama dijeda, kita memberi seperti yang kasus terakhir, saya memberi jeda waktu untuk beliau berpikir. Kira-kira penting banget nggak ini untuk diikuti. Gitu. Nah, disitulah kita kasih jeda. Jadi kondisional tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya memang harus segera ditangani, ya langsung Bu ya. Baik, kemudian ada nggak sih Bu orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Pastilah kita nggak bisa bekerja sendiri karena kita tim ya. Sekolah itu bukan tergantung hanya kepada kepala sekolah, tapi kepada semua tim kita. Jadi manajemen dan Kasubag TU itu sangat membantu dalam setiap pengambilan keputusan. Gitu. Baik. Kemudian terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik nih dari pengalaman kasus tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Yang harus kita ingat, kalau batu ketemu batu itu kan pasti akan pecah ya. Nah, saat kita ketemu kasus, belum tentu semua orang itu seperti air yang kita bisa lebih mudah. Kadang-kadang kita ketemu orang yang seperti batu. Nah, saat kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, maka tetesin dengan air. Airnya ini kebaikan-kebaikan kita, dengan humanismenya, mungkin dengan senyuman kita. Yang penting bekerja itu dari hati. Saat kita sudah bisa memegang orang dengan hati kita, dia merasakan kenyamanan, dia kemudian percaya pada kita, akan lebih mudah untuk mengelola orang tersebut. Baik Ibu. Kira-kira seperti itu. Makasih Ibu wawancaranya, makasih waktunya juga. Semoga kegiatan ini mendapat manfaat buat saya khususnya sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Makasih Ibu waktunya. Sukses selalu buat Pak Sigit. Sehat selalu Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah proses wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta, Ibu Nunun Masluka, tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.